Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Kali ini kita akan membahas tentang kolonialisme kognitif yang menyebabkan bahwa bangsa ini terus berjiwa feodalistik. Ya, di sini semuanya dari akan kita sebutkan nanti adalah itu bagian daripada liberalisme kapitalisme, ya, bisa berwujud dalam berbagai wajah, ya. Nah, memang di sini jangan diartikan kita menggeneralisasi, tapi di sini kita akan mengemukakan tiga, ya, wajah-wajah kolonialisme kognitif itu, yang itu adalah bagian daripada liberalisme kapitalisme. Yang pertama kita akan membahas Eropa, Cina, dan Timur Tengah. Ini masih ada di sini, tapi ingat ya kawan, sekali lagi ini tidak dalam rangka menggeneralisasi. Mereka bangsa Eropa, Cina, dan Timur Tengah banyak juga yang berjasa kepada kita, tapi ada warisan-warisan penjajahan ini yang terus hidup di tengah masyarakat, yang akhirnya inilah menjadikan kita tetap feodalistik. Yang pertama, kolonialisme kognitif dari Eropa. Dalam pendidikan kita belakangan ini selalu digiring bahwa bangsa Eropa itu adalah pelopor dari kemanusiaan, pelopor dari hak asasi manusia, pelopor dari perbedaan. Ya, inilah yang menyebabkan kita apapun itu mengambil dari paradigmatik atau cara rangka berpikir filsafatnya orang-orang Eropa. Padahal sebagaimana yang kita jelaskan pada episode sebelumnya bahwa bangsa Eropa sendiri adalah diawali dengan ekspedisi, ya, keilmuan. Mereka mewarisi daripada keilmuan, penelitian, astronomi dan lain sebagainya dari tinggalan Daulah Abbasiyah, kemudian Turki Ottoman yang ada di Andalusia, ya. Mereka mengadopsi daripada warisan-warisan ilmu itu awalnya adalah ekspedisi untuk ilmu pengetahuan. Namun seiring waktu itu berubah menjadi misi kolonialisme, ya. Mereka akan menjajah seperti benua Amerika, suku Indian dibasmi, ya, dengan senjata biologis, kemudian suku aborigin di benua Australia dan lain sebagainya. Namun dalam pelajaran ini selalu kita dilihatkan tidak kepada akarnya. Kita selalu bahwa itu bangsa Eropa yang menemukan ini, astronomi, ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu musik, matematika dan lain sebagainya. Trigonometri yang menjadikan digital itu kan, Al-Khawarizmi dan lain sebagainya. Jadi inilah kita digiring supaya kita itu mengidolakan mereka. Akhirnya disetting dengan sistem penjajahan mereka, David et Impera. Buktinya sampai saat ini kita masih semuanya itu berkiblat kepada dia. Ini yang Eropa, ya. Cina meninggalkan kolonialisme kognitif. Jadi di awal-awal kedatangan Cina ke sini dipimpin oleh Panglima Cheng Ho dalam rangka ekspedisi, ya. Mereka kan pada saat dinasti Tang gitu. Jadi mereka ke sini dalam rangka dakwah. Mereka mendakwahkan, mereka berkeliling ke Nusantara ini, ada di Semarang, ya, ada di Jawa dan lain sebagainya. Itu mereka mendakwahkan Islam mereka. Tidak ada walaupun itu Panglima Cheng Ho yang memimpin, tapi tidak dalam rangka untuk ekspansi atau menjajah. Mereka melakukan penelitian-penelitian karena dalam rangka untuk dakwah dan perdagangan Cina dinasti Tang pada saat itu, ya. Tapi kedua, berbeda lagi. Generasi kedua yang datang itu adalah ketika sudah berganti dari dinasti Tang menjadi berganti dinasti yang sudah lagi bukan dinasti Muslim itu. Mereka datang lagi ke Singasari, ke Pulau Jawa ini lewat Mengji, ya, diutus untuk itu Kublai Khan, itu era Kublai Khan, ya. Mereka meminta upeti supaya bangsa Nusantara ini tunduk di bawah kekaisaran Mongol saat itu. Maka terjadilah perang hingga berdirinya Majapahit.
Jadi misi mereka yang kedua ini filosofinya bukan lagi berdakwah atau berdagang secara damai, secara berkemanusiaan yang adil dan beradab, bukan. Misi mereka adalah menguasai. Nah, ini masih banyak bangsa-bangsa Indonesia yang memandang tentang keluhuran nilai-nilai budaya Cina, yang kita kadang-kala tidak belajar daripada keluhuran budaya-budaya sendiri dan menganggap bahwa itu yang terbaik. Padahal ini kita melihat dulu, ini yang kedatangan pertama dengan nilai-nilai luhur, ekspedisi keilmuan untuk berdagang dan berdakwah. Yang kedua nih, yang terakhir ini untuk menjajah, menguasai. Jadi kita harus paham itu sejarah-sejarah ini. Kenapa kita mengajak kembali menarasikan Indonesia ini biar kita tahu semuanya. Terus kita belajar lagi kenapa kita harus menggali literatur sejarah bangsa ini ya. Dulu para sayyid ketika Hijaz ya, ulama-ulama Hijaz ini sayyid, para keturunan daripada dzurriyyat Rasul itu, karena ada Wahabiyah yang berkuasa nih, pergantian dari Hijaz menjadi kerajaan yang sekarang Arab Saudi ini berbeda ya kita lihatnya. Dulu itu dengan sistem Ahlussunnah wal Jamaah digantikan oleh Wahabi. Nah, ini mereka semua lari karena kan dibunuh tuh para ulama-ulama yang masih punya ini kepada keluarga Sayyidina Ali ya. Maka mereka ke sini merapat karena murid-murid mereka yang juga satu frekuensi itu Pangeran Diponegoro, Sentot Alibasa itu mereka para ulama sufi ya. Pangeran Diponegoro itu. Nah, Pangeran Diponegoro, para sayyid ini datang ke Pulau Jawa ini untuk membela, mendukung Panglima Diponegoro ini untuk mengatasi yaitu antara keluarganya dari Kesultanan Yogyakarta sendiri yang mereka bersekutu dengan Belanda, company pada saat itu. Setelah Inggris ya, ini Raffles nanti itu panjang lagi, nanti bisa kita tanya jawab nanti di kolom komentar. Tapi para sayyid ini berjuang pada saat perang Jawa dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Mereka dzurriyyat Nabi itu ada betul-betul. Mereka ikut berperang bersama Pangeran Diponegoro, yang ketika Pangeran Diponegoro tertangkap mereka menyebar. Nah, hingga sampai pada abad ke-20 awal-awal ya. Nah, Belanda untuk mengatasi militansi, karena itu pasukan-pasukan Diponegoro itu muslim, mereka mendatangkan muslim sebenarnya dari negara Timur Tengah juga, tapi ini bukan sayyid ini mereka. Mereka ini bahkan menebarkan kurafat perang saudara yang ada di zaman ya di sana itu. Mereka itu memang ini mereka kalau dari sejarah bahkan kedekatan mereka dengan mohon maaf ya Yahudi itu sangat dekat mereka. Nah, ini menebarkan khurafat ini, misalnya dari keturunan Nabi apa segala macam dibangunkan kuburannya di sana, mereka mengadakan upacara setahun 2 kali segala macam, padahal tidak ada di situ. Yang ada adalah di Irak sana ya, berdekatan dengan Sayyidina Husain segala macam, makam-makamnya itu yang ribuan hektar di sana ya, menjadi warisan budaya UNESCO karena itu pemakaman para pejuang-pejuang muslim yang ada di Irak ya. Nah, ini mereka yang tertolak di sana, di negerinya sendiri itu didatangkan oleh Belanda yang menyurati mereka untuk dimanfaatkan untuk meredam perlawanan daripada bangsa Indonesia ya. Itu kita bisa lihat sejarah lah bahwa mufti yang digunakan oleh Belanda itu pada 1936. Ini dokumen negara, ini bukan main-main. Mereka itu meminta dokumen daripada negara Belanda ya di Leiden sana, bahwa para orang-orang yang didatangkan dari Timur Tengah itu untuk meredam nih perjuangan para penerus Pangeran Diponegoro dan para sayyid ya. Nah,
Mereka inilah yang melakukan khurafat di negerinya sendiri, di sini melakukan khurafat. Masyarakat penduduk Indonesia tidak bisa membedakan karena mereka kehilangan literatur sejarah bangsanya sendiri. Mereka menganggap bahwa mereka itu adalah bagian daripada para Said yang berjuang bersama Pangeran Diponegoro, padahal sama sekali bukan. Bahkan mereka berkebalikannya. Mereka hanya menarasikan misalnya Zuriat Nabi, padahal sama sekali tidak. Jauh berbeda. Mereka membuat narasinya sendiri, tapi tidak terbukti, dibuktikan oleh literatur manapun, sejarah manapun tidak ada. Nama mereka sisipkan, membuat buku sendiri, nasab sendiri, dan lain sebagainya. Dan mereka hanya mengagung-agungkan daripada para leluhur mereka. Mereka tidak pernah membicarakan tentang akhlak. Ya. Mereka tidak pernah ceramah dimanapun ramai ribuan orang. Nah, inilah ketika sebagian besar bangsa Indonesia ini kehilangan narasinya, tidak memahami sejarahnya sendiri, nilai-nilai luhur apa yang ada di sana, mereka mendewa-dewakan mereka gitu. Padahal kalau kita berbicara secara logis, kita punya Al-Quran, punya hadis, ya kita bisa belajar ke sana. Mereka akan tahu, bisa membedakan mana ini orang-orang yang menjalankan khurafat, mana yang orang-orang menjalankan betul-betul nilai keberagamaannya, kebertuhanannya. Maka disinilah nih kita kembali kepada narasi Indonesia, supaya apa? Intinya ada seluruh nilai-nilai yang selaras dengan ketuhanan. Apapun agama kalian, ketuhanan. Ya. Apapun yang selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kerukunan, kebersamaan, kepersatuan, nilai-nilai kebermasyarakatan, kebermusawarahan, ya. Bermusyawarah, bermasyarakat. Ini nilai-nilai ini, dan nilai-nilai yang berkeadilan. Tidak boleh ada manusia yang merasa harus didewa-dewakan, harus disembah-sembah oleh manusia lainnya. Inilah khurafat-khurafat yang masih ada ini gitu. Inilah ada 3 nih dari Eropa, ya. Warisan dari Eropa, kolonialisme kognitif dari Cina dan Timur Tengah. Ini semuanya merujuk satu, liberalisme kapitalisme. Mereka semua itulah pengikut Dajjal semua. Jadi inilah kita harus bisa mengurai kembali kenapa bangsa ini masih bermental feodal atau bangsa-bangsa yang terjajah. Inilah 3 ini penyakit ini nih. Utamanya ini. Kita di sini tidak dalam rangka menggeneralisasi semuanya begitu. Tapi inilah pangkal daripada keterjajahan pemikiran dan kesadaran bangsa ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.